Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan pada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPPKI atau Dokuri Sujumbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Komakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dr. Rajiman Widodiningrat dilantik sebagai ketua, dan sebagai wakilnya adalah Ichiban Ase dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama bertempat di Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil ketua serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichiban Ase, Suroso, beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir pada rapat hari ini. Pertama, saya selaku ketua, dan tentunya di samping saya perwakilan dari Jepang dan di samping saya perwakilan dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah dasar negara. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam rumusan dasar negara. Ini saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Silakan. Iya, silakan. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah memberikan saya kesempatan pidato secara singkat. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara atau rumusan dasar negara yang saya sampaikan. 1. Trik pelaksanaan. 2. Trik kemanusiaan. 3. Trik ketuhanan. 4. Trik kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Ini karena fondasi dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dari ketuhanan, dan juga rakyat ini merupakan rakyat yang sudah berkesamaan sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mungkin ada usulan lain? Saya rasa tidak ada lagi. Baiklah, dengan ini saya skorsing persidangan sampai esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut sidang kali ini. Dengan ini waktu saya cabut. Selanjutnya silakan kepada anggota lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Ya, terima kasih ketua dan kepada ketua peserta wakil telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Mungkin ada usulan lain? Saya rasa tidak ada usulan lagi. Baiklah, sidang ini saya skorsing sampai hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan sidang ketiga. Dengan ini waktu saya cabut. Silakan anggota lainnya untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara itu.
Ketua. Ya, silakan. Saudara-saudara sekalian, saya telah memikirkan ini semalaman. Saya berpendapat bahwa dasar negara harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar setelah saya usulnya ada 5. Saya memberi usul untuk memberikan nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan tentang dasar. Setelah mendapatkan saran dan tentu dari semua teman kita dari ahli bahasa, akhirnya saya memberi kelima dasar negara kita ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau negara atau dasar. Di atas 5 dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan kelima itu. Saya perah sehingga tinggal 3 saja disebut Trisila. 1. Sionisme, 2. Demokrasi, dan 3. Ketuhanan. Jika saya perah lagi menjadi 1, yaitu sosialisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua, apakah ulasan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan pada anggota hadirin sidang untuk menyampaikan pendapat usulan dari Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Mohon izin Pak, ya silakan. Saya selaku anggota perwakilan para sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila diberikan oleh Bapak I.R. Soekarno. Terima kasih. Baiklah, terdapat para anggota setuju untuk menyepakati nama dasar negara yang diberikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Jepang. Silakan kepada Tuan Ichibanase. Izin kedua, Ya, silakan. konnichiwa. Para hadirin yang ada di sini, saya menyaksikan jalannya sidang dari awal sampai akhir dan saya menyimak juga poin-poin yang para hadirin berikan. Saya hanya ingin menyampaikan kalau saya itu setuju dengan hasil rumusan tersebut yang telah disampaikan oleh para hadirin dan selanjutnya akan dipertegas lagi oleh para ketua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Tuan Ichibanase yang telah menyampaikan sambutannya dari perwakilan Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan tersebut, dasar negara akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai sini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, panitia dan anggota-anggota Dewan Jumika Saka yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa kekurangan apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran teman-teman sekalian. Sambutan ini sekaligus pembukaan sidang BPUPKI yang kedua. Dengan ini sidang BPUPKI yang kedua saya resmikan. Jika sambutannya dapat saya sampaikan ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuan-tuan, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku ketua panitia kecil yang telah saya dibuat setelah sidang BPUPKI pertama. Usulan yang dapat saya terima adalah 1. Usulan mengenai dasar negara, 2.
Mengenai unifikasi atau federasi 3. Mengenai keuangan 4. Tentang agama dan negara 5. Tentang pembelaan negara 6. Tentang warga negara 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara 8. Tentang daerah, dan yang ke-9 adalah meminta merdeka sekelasnya. Pada ukaduan kedua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Fatah Hasan Asikin, Nata Negara, Suryo Hadi Kroyo, Muhammad Nur Besar, dan Abdul Kafar. Saya mohon dari teman-teman anggota sekalian, oleh karena itu kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita menunjukkan kita, supaya janganlah hal kita dipengaruhi oleh suatu hal yang tidak baik. Suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan berikut, negara yang akan didirikan dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh suatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, tuan-tuan duduk di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu meminta doa. Usulan itu kita turuti, dan saya minta marilah kita mengalihkan cipta supaya mendapatkan memikirkan yang suci murni dari pemilihan. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPUPKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Loh, mengapa dengan cara voting? Mengapa dengan angkat aja? Karena dengan voting kita dapat memutuskan keputusan bersama. Kita juga mempersingkat waktu karena kita membutuhkan kata-kata yang murni. Marilah tuan-tuan kita lakukan dengan cara voting untuk menentukan bentuk negara. Tuan-tuan, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem yang memiliki republik, ada 55 sistem dengan kerajaan lain-lain 2 dan 1 belangko. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa dipilih oleh sidang Republik Sejuta Sakai yang kedua kali ini yang melahirkan 64 sistem ialah 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lainnya. Jadi semuanya ada 64 ketetapan dalam waktu itu. Nanti kita membuat laporan yang sejelas-jelasnya. Jadi keputusan panitia itu republik. Yang dipilih dengan suara terbanyak itu kesejahteraan republik, dan saya minta beristirahat. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang begitu saja. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubungan dengan tanah Papua. Memang kali ini dalam ilmu pengetahuan teknologi bahasa geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanya dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Seluruh Pulau Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malay dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksud bahwa tanah Papua masuk ke dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi alangkah besar bagi keduanya untuk menjaga sisi masing-masing. Kalau kita melihat batas kita di timur ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pro itu dimasukkan dalam lingkungan kita. Terletak Indonesia, baru begitu Pulau Bruno Utara di mana terletak di Sarawak dan juga negara Papua. Bukanlah kita meminta, tapi hal itu balasan kebangsaan. Kalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan telah
tercapai. Kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia, merdeka ialah seluas Indonesia dan Belanda. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita. Dengan senang hati, mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana kalau kita menanggapi Malaya? Ya, kita juga harus menanggapi Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tetap dapat dimengerti sungguh-sungguh. Maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadi teks itu dapat diketahui keterangan-keterangannya, dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang mempelajari dasar undang-undang itu. Oleh karena itu sudah pembicaraan dalam teknik mengenai rancangan undang-undang dasar yang sangat penting. Sidang BPUPKI disahkan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas dengan perumusan dasar negara. Lalu, sidang kedua BPUPKI disahkan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 membahas tentang perencanaan undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum rapat dimulai, saya dan Bung Hatta berencana menambahkan 9 anggota baru. 3 diantaranya berasal dari golongan muda, yakni Soekarno, Hairul Saleh, dan Wikana. Namun karena para golongan muda masih menganggap bahwa PPKI adalah badan buatan Jepang, maka mereka mengundurkan diri. Oleh karena itu, 6 anggota baru kita yaitu Wirana Takusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singdimejo, Sayoti Meling, Mr. Iwa Kusuma, Sumatri, dan Mr. Ahmad Subajo. Ki Bagus Harikusuma, Kiai Haji Wahid, Hashim, Mr. Hasna Somadimejo, dan Mr. Tekmo Hasan. Tolong kalian akan membahas kembali ke Yogyakarta, khususnya mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Sebab kalimat ini telah menyebabkan pemeluk agama lain menjadi beratan dengan kalimat. Bagaimana dengan kalimat Tuhan Yang Maha Esa? Saya setuju dengan kalimat itu. Baiklah, kita ganti kalimat sebelumnya dengan kalimat tersebut. Baiklah, mari kita ke agenda kegiatan selanjutnya. Sekarang, mari kita membahas pasal-pasal dalam rancangan undang-undang dasar. Baiklah, ini sidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Acara pertama dalam rapat ini yaitu pemilihan presiden. Apakah ada usulan dari anggota mengenai pemilihan presiden? Saya ingin mengajukan usulan. Menurut saya, pemilihan presiden sebaiknya dilakukan secara aklamasi. Saya mengajukan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Apakah para hadirin setuju? Karena masih ada waktu, bagaimana kita lanjutkan dengan perundingan untuk membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden selama majelis permusyawaratan rakyat dan dewan perwakilan rakyat belum terbentuk. Bagaimana? Rapat ini ditutup. Saya minta tolong kepada 9 anggota baru yang bersedia untuk bertindak sebagai panitia kecil untuk membahas hal-hal yang meminta perhatian mendesak saya. Juga memohon kesedia Otto Iskandar untuk bertindak sebagai pemimpin panitia kecil ini. Apakah Anda setuju? Saya bersedia, Pak. Baiklah, kali ini kita tutup. Rapat akan dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Gedung Jam Samin. Saya harap kehadiran para anggota ketetapan waktunya. Terima kasih. Selamat pagi, pada hari ini kita akan membahas hasil kerja panitia kecil. Hasil kerja kami dapat Anda lihat pada selembaran yang telah kami bagikan. Apakah ada yang tidak berkenan?
Baiklah, kalau begitu saya sampaikan hasil kerja yang telah kita sepakati bersama secara garis besar. 1. Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi serta para calon gubernurnya dengan 2 daerah istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta. 2. Pembentukan Komite Nasional Daerah. Selanjutnya, kita akan membahas laporan hasil kerja panitia kecil. Panitia mengusulkan dibentuknya 13 kementerian. Bagaimana? Apakah ada yang tidak berkenan atau ingin menyampaikan pendapatnya? Bagaimana kalau kita membentuk 12 kementerian dengan 1 menteri negara? Itu akan jauh lebih efisien. Saya setuju dengan usulnya, itu akan jauh lebih efisien. Baiklah, kita akan membentuk 12 kementerian dengan 1 menteri negara.